Masih semangat? Masih semangat ya. Sekarang kita masuk pembelajaran 3. Ayo mengamati. Di sini ada sebuah percakapan antara Udin dan teman-teman ya. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan. Apa yang dibicarakan Benny dan teman-teman? Buat jus jambu bersama-sama di rumah Udin besok minggu. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Kemudian, tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Mereka membuat jus jambu biji. 2. Bagaimana cara mereka bekerja? Mereka saling berbagi tugas. Ada yang memetik jambu, ada yang menyiapkan alat dan bahan. 3. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. 4. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu. Es batu itu termasuk padat dulu ya. Ada lagi? Sudah. 5. Manakah yang termasuk benda cair? Yaitu air dan susu. Selanjutnya, benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun tetap dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Kan contoh berikut ini, perkalian bilangan dengan angka 2. Lihat, di sini ada 2 keranjang, masing-masing berisi 3 buah jambu biji. Jika digabung berarti 2 dikali 3. Gambar yang kedua, ada 2 keranjang, masing-masing berisi 4. Jika digabung, 2 dikali 4. Penyelesaiannya bagaimana? Seperti yang sudah sebelumnya kita pelajari. Jadi, 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Contohnya ya, 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. 7 dikali 2 sama dengan 2-nya ada 7 ya. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 berapa? 14. Kesimpulannya adalah perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri.
Selanjutnya ini adalah perkalian 1 ya. 1 dikali 4 sama dengan 4-nya ada 1 kali. Jadi hasilnya 4. 1 dikali 7 sama dengan 7-nya ada 1 kali ya. Jadi 7 dikali 1 sama dengan 1-nya ditambahkan sebanyak 5 kali ya. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 5. 3 dikali 1 sama dengan 1-nya 3 kali ya ditambahnya. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi kesimpulannya, semua bilangan jika dikalikan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Selanjutnya, perkalian bilangan dengan angka 0. Perhatikan perkalian dua bilangan berikut. Lihat ya, 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. 7 dikali 0 sama dengan 0-nya ditambah sebanyak 7 kali ya. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 5 kali 0 sama dengan 0-nya ditambahkan sebanyak 5 kali ya. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi apa kesimpulannya? Semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Dengarkan ya, sudah siap? Dengarkan percakapan ini. Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari. Dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja. Wah, ide bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Bacalah teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita baca bersama-sama ya. Ayo menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Beni dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. 1. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Latihan menari di rumah Dayu untuk acara pentas seni. 2. Apa yang akan dilakukan Beni dan teman-teman pada acara pentas seni? Yaitu menari. 3. Di mana Beni dan teman-teman berlatih menari? Di rumah Dayu. 4. Siapa yang melatih Beni dan teman-teman? Yaitu kakak Dayu. 5. Bagaimana perasaan Beni dan teman-teman? Perasaannya merasa senang. Amati gambar berikut ini. Lihat ya gambarnya. Di sini ada gambar gerakan menari. Kita membaca lagi ya bersama-sama. Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Benda gas tidak bisa dilihat ya, tapi bisa dirasakan. Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh ya, tetapi bisa dirasakan seperti angin atau udara bisa kita rasakan. Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Bentuknya bulat ya. Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Namun, gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume.
Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Ayo mengamati. Amati benda-benda berikut ini. Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Nomor 1, perhatikan gambarnya ya. Kita beri tanda silang karena bukan benda gas. Nomor 2, centang. Nomor 3, centang. Nomor 4, silang. Nomor 5, silang. Nomor 6, centang. Nomor 7, silang. Nomor 8, silang. 9, silang. 10, silang. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Pertanyaan ini kita bisa lihat di tabel. Nomor 1, bilangan yang terhalang oleh bola adalah, kita lihat tabelnya ya, yang terhalang oleh bola. Tabel ini adalah tabel perkalian. Jadi yang terhalang oleh bola adalah 7 dikali 1. Berapa 7 dikali 1? Yaitu 7. 2. Bilangan yang terhalang oleh pensil adalah, lihat, di jajaran 4 dan di jajaran 2 ya. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Nomor 3, bilangan yang terhalang oleh buku adalah 8 dikali 3 sama dengan 24. Selanjutnya, nomor 4, bilangan yang terhalang oleh topi adalah 1 dikali 4 sama dengan 4. Nomor 5, bilangan yang terhalang oleh jambu adalah 10 dikali 4 sama dengan 40. Nomor 6, bilangan yang terhalang oleh gelas adalah 0 dikali 6 sama dengan 0. Selanjutnya nomor 7, bilangan yang terhalang oleh bunga adalah 6 dikali 6 sama dengan 36. Nomor 8, bilangan yang terhalang oleh sepatu adalah 7 dikali 7, 49. 9. Bilangan yang terhalang oleh baju adalah 9 dikali 8 sama dengan 72. 10. Bilangan yang terhalang oleh rok adalah 1 dikali 9 sama dengan 9. Selanjutnya, isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Kita lihat nomor 1, tabel nomor 1. Di sini hasilnya 16 ya. Hasil 16, berapa dikali berapa yang hasilnya 16? Kita lihat, yang pertama 2 kali berapa ya, yang hasilnya 16. 2 dikali 8. Di bawah 2, titik-titik dikali 4. Berapa? 4 dikali 4. Selanjutnya, titik-titik dikali titik-titik. Berapa? 8 dikali 2. Selanjutnya, 16 dikali berapa yang hasilnya 16? Yaitu 16 dikali 1. Untuk latihan soalnya, kalian kerjakan. Wassalamualaikum.